Asam urat bukan hanya tentang makanan, tetapi gaya hidup juga punya peran yang sangat penting terhadap serangan asam urat. Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang sering kali ditanyakan tentang asam urat. Let's go! Dok, apa sih sebenarnya asam urat itu dan gejalanya? Oke, kalau kita bicara asam urat itu punya 3 pengertian. Nomor 1, molekul asam urat. Nomor 2, kadar asam urat di dalam darah. Uric acid, asam urat. Nomor 3, bahasa Inggrisnya gout attack. Yang pertanyaanmu tentang gout attack. Apakah gejalanya? Gout attack atau serangan asam urat itu terjadi karena peradangan di sendi yang diakibatkan oleh kristal asam urat, uric acid crystal. Ini parah banget, nyerinya parah dan terjadi secara tiba-tiba, persendiannya bengkak, merah, panas. Dan saking parahnya, biasanya kalau terjadi di kaki, di lutut atau di pergelangan kaki, orang yang terkena gout ini tidak bisa jalan karena sakit banget. Ya, kira-kira simptomnya seperti itu. Bagaimana membedakan gejala rheumatoid arthritis dengan asam urat? Serangan asam urat itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi onsetnya tiba-tiba kalau untuk asam urat. Kalau rheumatoid arthritis itu terjadi secara gradual, pelan-pelan. Bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Gout biasanya menyerang satu persendian saja. Kalau di lutut ya di lutut kanan atau kiri, nggak kedua-duanya. Kalau rheumatoid arthritis ini menyerang beberapa persendian dan biasanya di tangan, bisa di kaki juga, dan symmetrical, kanan dan kiri. Nggak cuma kanan aja atau kiri aja, kanan dan kiri. Dan persendian yang sering kali terkena serangan asam urat adalah mulai dari kaki, jempol, pergelangan kaki, lutut, dan pergelangan tangan. Kalau rheumatoid arthritis, persendian yang sering kali diserang adalah persendian di tangan, jari-jari, persendian di pergelangan tangan, bisa juga di lutut dan di pergelangan kaki. Apakah asam urat itu bersifat keturunan? Ya, asam urat bisa menurun. Kalau orang tuanya terkena asam urat, ada tendensi anaknya juga bisa terkena asam urat. Mengapa ada orang dengan asam urat tinggi tapi tidak pernah mengalami serangan? Yes, ini pertanyaan yang bagus. Kalau asam urat tinggi itu tidak membentuk kristal asam urat di persendian dan tidak terjadi serangan radang yang berat, yang parah di persendian, maka serangan asam urat ini tidak terjadi. Apakah asam urat hanya disebabkan oleh makanan atau ada pemicu lain? Ya, ini juga pertanyaan bagus. Makanan adalah pemicu yang sering untuk serangan asam urat. Makanan seafood, daging merah, daging putih, daging ayam, daging jeroan, alkohol, minuman manis, itu makanan yang seringkali memicu asam urat. Tapi juga bukan makanan saja. Ada hal-hal lain seperti lifestyle, seperti penyakit metabolik, terutama diabetes, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Ini juga bisa memicu asam urat. Bagaimana cara menurunkan kadar asam urat dengan aman? Pertama, yang paling simple adalah dengan diet, dengan mengatur pola makan. Make sure makanannya tidak tinggi asam urat, tidak tinggi purin. Kurangi seafood, kurangi daging, kurangi alkohol, kurangi minuman manis. Kalau ini semua sudah dilakukan dan asam uratnya tetap tinggi, perlu ke dokter, mungkin perlu minum obat untuk menurunkan kadar asam urat. Kapan sih penderita asam urat itu perlu minum obat? Dan apakah ini bersifat jangka panjang? Ya, kalau sudah diet, tetap asam uratnya tinggi,
tak rasa perlu minum obat. Dan kadang-kadang perlu obat jangka panjang, tergantung. Kalau minum obat terkontrol dengan baik, mungkin obatnya bisa dikurangi sampai kalau bisa ya tidak minum obat sama sekali. Tapi kalau tidak bisa, ya terpaksa harus minum obat jangka panjang. Kalau enggak, ya sering terkena asam urat. Apa kesalahan paling umum dalam mengelola asam urat? Ya, makanannya nggak dijaga, makan sembarangan, makanan yang tinggi purin dimakan. Terus kalau menderita penyakit metabolik, diabetes, tekanan darah tinggi, dan obesitas, ini tidak diobati dengan baik. Minum alkohol tanpa ada batasan. Sebenarnya kalau terkena asam urat, ya saya anjurkan untuk tidak minum alkohol sama sekali. Berapa lama biasanya serangan asam urat itu berlangsung? Terjadinya secara tiba-tiba dan bisa berlangsung selama beberapa hari. Dan parah banget. Harus istirahat dan minum obat. Bagaimana cara meredakan serangan asam urat di rumah? Pertama, istirahat. Nomor 2, kompres es. Terus kalau punya obat anti radang, minum obat anti radang. Kalau tetap sakit, perlu periksa ke dokter. Apakah sayuran hijau seperti brokoli, kangkung, kol, tahu tempe, dan kacang-kacangan menyebabkan asam urat? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Banyak sekali miskonsepsi tentang hal ini di Indonesia. Jadi sayuran hijau, brokoli, bayam, kangkung, ini tergolong makanan yang mengandung purin yang rendah. Ini menurut penelitian di Jepang. Purinnya rendah. Terus kacang-kacangan, tahu tempe, segala macam kacang-kacangan. Ini juga tergolong makanan yang mengandung purin yang rendah. Tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa makanan ini menyebabkan serangan asam urat. Gak ada. Bagaimana miskonsepsi ini bisa berkembang di Indonesia, saya juga tidak tahu. Tapi ini seringkali disebutkan oleh orang. Dan banyak sekali orang yang takut makan makanan kacang, sayuran hijau kalau terkena asam urat. Sebenarnya it's very safe. Sebelum kita akhiri sesi Q&A ini, apakah ada pesan-pesan yang mau dokter sampaikan? Ya, kalau Anda pernah terkena asam urat, jaga makanan. Kalau asam uratnya tetap tinggi, minum obat, pergi ke dokter, cek, minum obat. Dan jangan stop obatnya tanpa persetujuan dokter. Dan yang terakhir, kalau Anda punya metabolic disease, penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes, dan obesitas, itu harus diobati dengan baik. Jadi itu tadi Q&A tentang asam urat. Semoga video ini berguna bagi kalian semuanya dan menjawab semua pertanyaan yang kalian punya. Tapi kalau masih ada pertanyaan tentang asam urat atau pertanyaan yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan saya harap bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.